itu tiba-tiba yaitu Captain America menjadi Loki. Loki maksudnya apa? Loki is uncertain kan, full of tricks, nipu-nipu, tipu daya gitu kan. Nah ini tiba-tiba Amerika balik badan gitu Pak, dari globalisasi dia jadi proteksionisme, dari free trade gitu kan, dari yang semua serba diatur, semua sekarang bilateral dia. Depan mata ada ETF gold, ya, nggak ada biaya penyimpanan, ya biaya penyimpanannya semuanya udah ada di management fee. Ya. Mestinya sih this one will memberikan alternatif investment terhadap investor ya. Karena adanya cut spending dan itu kan budgetnya harusnya dialihkan ke MBG, makan bergizi gratis. Nah kalau saya lihat memang ada bottleneck ya, karena kan penyaluran dana ini, spending program baru ini butuh waktu. Sedangkan spending cut-nya sudah terjadi. Nah mungkin kita merasakan itu, tapi saya rasa pemerintah sudah aware akan hal tersebut. Nah ini something yang kita kaget gitu. Kita pikir naiknya tuh nggak kayak sekarang. Kita pikir 10% terus tambahinnya berapa gitu ya. Ini kan di charge 40%, di charge 30%, retaliation-nya apa segala macam. Nah ini yang saya nggak tahu impact-nya terus terang. Don't trade your extra small return with additional risk-nya yang tinggi sekali untuk obligasi corporate. Halo, selamat datang di Podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dalam podcast kali ini kita kedatangan tidak hanya satu narasumber tetapi 3 narasumber yang datang dari manajer investasi di Indonesia. Oke. Yang pertama adalah CEO dari Trimegah Asset Management, Bapak Antoni Dirga. Kemudian CEO dari Star Asset Management, Bapak Hanif Mantik. Dan yang terakhir CEO dari Kisi Asset Management, Bapak Arfan Karniodi. Dan kami akan membahas tentang penerapan tarif Amerika Serikat serta dampaknya pada investasi keuangan di Indonesia, terutama pada investasi reksadana. Diskusi kali ini akan dipandu dengan CEO Bareksa, yaitu Bapak Karania Dharma Saputra. Mari kita simak diskusinya. Oke, sekali lagi makasih. Selamat datang Pak Antoni, Pak Hanif, Pak Arfan. Makasih. Kita ngobrol-ngobrol aja, santai aja. Jadi mungkin kita mulai dengan big picture dulu nih Bapak-bapak sekalian. Ya kita tahu this is quite challenging times gitu ya. Dan tadi pagi saya lihat di Instagram ada yang menarik. Ini kelihatannya emang challengingnya benar-benar challenging karena yang berantem nih 2 orang pemimpin besar dunia, satu Donald Trump, 2 Xi Jinping, dan kedua-duanya Gemini katanya Pak. Jadi kalau dua orang Gemini berantem nih kayaknya bisa rada repot kita gitu Pak. Nah tapi on the other hand sebetulnya kalau kita lihat Pak ya, mungkin Bapak saya kira juga udah sangat senior, ini 3 jagoan di capital market. Terlihat dari kenapa kita pilih Pak Antoni CEO Trimegah, Pak Hanif Star, Pak Arfan dari Kisi karena mereka memanage 3 reksadana pendapatan tetap yang menjadi top performing funds Pak di Bareksa gitu. Dan karena itu saya kira kita ingin mendengar insight dari Bapak ini. Dan tentu ini bukan pertama kali kan Pak, kita ada dalam situasi yang mungkin kalau boleh dibilang krisis lah gitu ya. Kita pernah 98, 2008 gitu. Meskipun mungkin, nah ini yang saya ingin dengar your point of views. If you could compare the current situation dengan 98, 2008, kan kita udah lewat Pak ya, dan kita bisa tetap growing. Bahkan our investment world juga tetap vibrant, even growing higher. The customer base even sekarang menjadi much bigger compared to the 10 years or even 15 years ago. Nah, tapi kalau kita bandingin 98, 2008 lalu sekarang, ini Bapak-bapak ngelihat gimana nih? Apakah kita harus less worried atau harus more worried gitu? Mungkin sedikit yang sebagai pancilan. 98 tentu juga we were in the middle of the global atau Asian financial crisis, dan kemudian waktu itu masalahnya juga kita juga kena political crisis, even ada severe riot lah kan gitu Pak ya.
2008 sama juga kan global financial crisis, tapi saya kira 2008 politically kita quite okay gitu ya. Our political kita situation saya kira stable. Waktu itu ketolong karena domestic consumption kita juga strong gitu. Nah kalau sekarang political kayaknya oke gitu, ekonomi, nah mungkin saya nggak tahu apakah memang lebih berat dari 2008 karena banyak indikator kayaknya menunjukkan bahwa kita juga kena double pressures ya dari luar maupun di dalam. Nah ini mungkin kalau boleh Bapak memberikan gambaran ke penonton kita ini sebetulnya how we should compare ourselves gitu today dengan 2008 dan 98. Mungkin kita mulai dari Pak Antoni dulu, silakan Pak. Boleh Pak. Makasih Pak Kara atas undangannya. Senang di sini bisa dengan Pak Arfan dan Pak Hanif juga. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa membantu teman-teman juga ya, nasabah Bareksa. Saya kira kalau dibandingkan dengan 98, saya mulai 98 dulu. 98 mungkin kalau kita lihat tatanan ekonomi itu ada sesuatu yang waktu itu boleh dibilang Pak, kita ada currency peg sebelum krisis ya. Rupiah kita kan di peg terhadap US dollar. Jadi ada satu yang ditahan secara unnatural. Nah, itu currency-nya. Politik saya setuju dengan Bapak, mungkin 98 itu mulainya dengan economic crisis kemudian beralih menjadi social dan political crisis di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan sekarang saya rasa jauh ya Pak. Kita sekarang market dynamics kita tidak ada sesuatu yang ditahan secara dipaksa gitu ya. Currency kita bebas, bond market berjalan, pasar saham pun kita boleh tidak suka ya dengan gonjang-ganjing ini Pak, tapi believe it or not kan instrumen-instrumen di pasar itu menjadi suatu avenue buat investor mau investor mau speculators itu untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang forecast mereka kan melalui instrumen-instrumen ini. Jadi gonjang-ganjing yang terjadi. Dalam hal ini jadi kalau dengan 98 sih kita jauh ya Pak. Memang banyak sekali kalau teman-teman saya bertanya kaitannya biasanya US dollar. Kok US dollar sudah nembus level di 98 gitu kan Pak. Tapi yang harus disikapi jawaban saya selalu sama. Jangan lupa negara kita ini kan inflasinya secara rata-rata ya cenderung di atas yang lain Pak. Ya normal-normal saja kalau mata uang kita secara jangka panjang itu memang harusnya melemah. Pertanyaannya untuk suatu ekonomi kalau melemah secara drastis dan tiba-tiba itu yang mengejutkan, itu mengacaukan ekonomi. Tapi kalau terukur dan terarah saya rasa biasa-biasa saja ya Pak. Itu satu. 2008 kalau kita lihat 2008 adalah krisis counterparty risk. Jadi politically not a problem, economically not really a problem, tapi tiba-tiba waktu itu sempat digojlok dengan adanya tiba-tiba semua yang trading dengan broker misalnya Lehman, Bear Stearns, mereka seakan tidak percaya dengan counterparty-nya kan. Apalagi banyak instrumen-instrumen yang dilakukan itu OTC, over the counter. Jadi langsung menggunakan balance sheet dari broker-broker tersebut. Nah itu waktu itu dites dan tiba-tiba saya ingat ketika di Temasek Holdings kita semua malah khawatir ya, baru pertama kali kita khawatir trading dengan Morgan Stanley, Lehman dan sebagainya. Itu krisis kepercayaan terhadap financial systemnya seolah-olah seperti itu. Berbeda juga Pak dengan sekarang ya. Sekarang ini mungkin lebih menarik ya, Liberation Day dari Trump mungkin sekarang suatu krisis yang agak berbeda, di mana ya tatanan ekonomi selama ini Amerika bermain secara multilateral sekarang menjadi unilateral. Mungkin saya stop di situ Pak. So to conclude, less worried or? Kalau saya Pak less worried dibandingkan gitu ya? 98 Pak ya, less worried. Kalau compare to 2008? 2008 terus terang ya tiap krisis itu Pak in the midst of the crisis ya, saya mungkin mesti revisi sedikit. Selalu kita merasa wah this is the end of the world. It always feels like that. Ya kan selalu di tengah-tengah krisis itu selalu wah ini solusinya gimana. Sama Pak ketika COVID kita juga pusing ya. Tapi kalau dibandingkan dengan COVID jelas saya lebih takut COVID daripada ini kan Pak. Oke. Thank you. Mungkin Pak Hanif dulu silakan. Iya. Kita lihat analisa dari mungkin salah satu instrumen ya Pak, yaitu obligasi ya Pak. Nah orang kalau lihat obligasi lihat rating biasanya begitu. Tapi sebenarnya yang harus kita awali itu kita lihat currency-nya dulu sih.
Kita harus analyze the currency dulu. Nah 98 tuh kita kena di currency Pak. So kalau yang nomor 1 currency-nya kena, yang lain jadi irrelevant Pak. Karena gimana caranya nolongin currency, ya gimana caranya tahan lah, ibaratnya dari berapa ya dulu 2.500 mungkin ya, tiba-tiba jebol sampai angka 16.000 itu kan almost 8 time Pak. Jadi waktu itu semua orang tuh pasti berpikir gimana nih beresin currency masing-masing Pak. Not only di kita, di Thailand, di mana-mana gitu. Nah kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena ada tadi yang dibilang oleh Pak Antoni, ada yang di pack dan orang tahu sebenarnya kalau dibuka itu akan seperti apa. Nah kita juga pernah mengalami ini di obligasi negara ya tahun 2005 Pak, ketika yang dari harganya itu di hold to maturity dibuka jadi market crash obligasi pemerintah kita. Nah yang kedua, kalau analisa obligasi itu biasanya kita analisa bisnis modelnya, industrinya sih Pak. Gitu. Saya ambil contoh misalnya bisnis model tuh kalau bisnis model pinjaman, kalau kita kasih pinjamannya rumah lebih secure daripada kasih pinjaman mobil lebih secure daripada kasih pinjaman motor lebih secure daripada alat elektronik. Jadi kalau company yang kita buying ini perusahaan elektronik, kita worried karena orang yang pinjam elektronik dia nggak takut barangnya ditarik. Yang pinjam rumah, it's like kayak begitulah Pak, bisnis model. Dan biasanya bisnis model ini kita ngandalin ke pemimpin pangsa pasar lah, yang market share-nya besar-besar gitu. Nah di bisnis model itu ya kita lihat memang waktu tahun 2008 itu salah satunya adalah krisis di subprime mortgage gitu kan. Ketika rating nggak bisa dipercaya nih gitu kan, dibundling yang bagus sama yang jelek, akhirnya orang bingung semua kan gitu. Kena satu runtuh lah gitu. Dan pas kenanya di sektor yang paling populer secara ekonomi, yaitu properti sih Pak gitu. Nah di China kita melihat hal yang sama ya, properti itu ada shadow banking dan yang lain-lain. Ketika China kemudian ngerasa wah ini bahaya nih kalau dibiarin terus nih propertinya, tiba-tiba orang yang biasa pinjam KPR diberhentiin gitu oleh pemerintah China, langsung kolaps tuh properti China, Evergrande dan yang lain-lain nih. Nah ini kejadiannya 3 tahun lalu mungkin ya gitu, 2-3 tahun lalu. Sampai sekarang kan ekonomi China nggak pulih gitu, biasanya tumbuh 8% udah di bawah itu gitu ya. Itu. Nah kalau kondisi sekarang ini ada tema baru lagi nih Pak. Ini pertama kali lagi temanya perang tarif. Yang kita nggak alami nih Pak. Tiba-tiba proteksionisme tuh jadi kan, kalau even China dulu kan katanya sosialis, tapi waktu era 80, 90, 2000 dia berubah juga kan, ngikutin model kapitalis juga kan. Jadi ada sebagian yang diprotek tapi sebagian dia buka keluar gitu kan. Nah ini tiba-tiba Amerika balik badan gitu Pak, dari globalisasi dia jadi proteksionisme, dari free trade gitu kan. Dari yang semua serba diatur, semua sekarang bilateral nih. Nah terus terang saya nggak bisa assess ini dampaknya seperti apa. Ke inflasi udah pastilah, yang biasa impor harga murah sekarang kan kalau dinaikin udah pasti inflasinya naik nih Pak. Kalau inflasi naik 2-3%, I don't think Fed bakal nurunin bunga lagi sih kalau inflasinya naik gitu. Nah ini something yang kita kaget gitu. Kita pikir naiknya tuh nggak kayak sekarang. Kita pikir 10% terus tambahinnya berapa gitu ya. Ini kan di charge 40%, di charge 30%, retaliation-nya apa segala macam. Nah ini yang saya nggak tahu impact-nya terus terang. Tapi yang mungkin harus kita waspadai di sini ya tentang bisnis model ini tadi Pak. Apakah kebijakan tarif itu akan menghantam bisnis model di sektor yang mana? Terhadap bank seperti apa, terhadap otomotif seperti apa, terhadap dunia pertambangan seperti apa. Kalau COVID udah jelas bisnis model yang kehantam supply chain Pak. Harga tambang naik, kita negara produser happy ya kan gitu. Nah sekarang perang tiba-tiba easing gitu kan, karena Donald Trump nego Ukraina, nego harga komoditi kan turun ya sekarang gitu ya, gitu. Nah itu sih Pak yang jadi kita nih terus terang saya lagi suruh analisa saya lihat masing-masing sektor industri Pak. Nah, karena itu tadi juga kita di sini juga banyak pegang obligasi korporasi nih, jadi kita harus
lihat Ya. ini satu-satu nih. Nah itu Ayo nanti kita satu-satu. bahas obligasi korporasi itu Pak yang akan Gitu. menjadi Jadi terus poin terang yang saya belum penting. tahu Pak dampaknya Tapi seperti apa. less worried atau gimana kalau Pak? So far sih less worried karena angka karena- numbersnya di kuartal 1 semua bagus. Ya. Sorry, angka apa Pak? Kuartal 1 rilis tuh bagus Pak. Gitu. Cuman ada yang udah mulai jaga-jaga provisi dinaikkan dan yang lain-lain ya. Gitu. Cuman Ya. overall saya lihat numbersnya masih lumayan lah gitu. Oke. Pak Arfan silakan. Ini kita udah melihat dari segi histori, udah banyak dikupas juga tentang 98, 2008. Saya tambahin sedikit aja Pak Ara soal COVID. Ya. Jadi kalau saya bandingin sama COVID, eventually this tariff, ya saya baca historical lagi nih Pak Ara. Iya. Eventually everything will be settled in negotiations, ya based on historical ya. Betul. Setelah mereka semua tahu kok saling retaliate tarif, akhirnya will hurt each other. Ya. Eventually will go to negotiation. Jadi sebenarnya menurut saya end game-nya kelihatan nih Pak. Biarpun kita nggak tahu berapa lama dan negosiasinya seperti apa. But with COVID Pak Ara, you don't know what is COVID at that time. Ya, kita banyak dengar berita semua banyak yang meninggal. Saya nyentuh apa aja jadi takut. Kita benar-benar nggak tahu apa, apalagi end game-nya. Ya. Nah 98 dolar, 2008 korporasi, ya, financial crisis. COVID saya bilang is the worst. Kita nggak tahu itu apa. Ya. Makanya turunnya cepat, reboundnya juga cepat Pak. Eventually everything will back to its fundamental value. Ya. Begitu juga sekarang Indonesia, global. Toh tiba-tiba Trumpnya mulai make sense saya bilang. Tiba-tiba ditunda 90 hari lama loh Pak. It's 3 months, 1 quarter. You can do a lot of thing in 90 days. Ya. So I would Dan say Indonesia udah pasti nggak retaliate dan mau negotiate kan? Betul Pak, betul. Yang negara-negara Southeast Asia nggak ada yang mau retaliate, semuanya mau negotiate, right? Terus juga untungnya Indonesia less impacted karena kita global trade-nya memang nggak terlalu besar, cuma 22% dari GDP, Pak. Ya saya sih menjawab pertanyaan Pak Ara, I am very much less worried now. Kita tunggu ini seperti apa. Ya hopefully ya Pak ya. Saya bilang sih eventually it will go to negotiation table. There will be new equilibrium of course. Ya. Contohnya kan by joke. Mau seberapa banyak Amerika bikin kaos kaki sendiri ini, sepatu sendiri ini karena Cina-nya nggak boleh masuk, ya terserah hitung aja. Ya, eventually will be new equilibrium Pak. Will be new equilibriumnya ini yang nanti akan kita assess. Ya, terutama yang Pak Hanif bilang, inflation US itu penting loh Pak. Ya. They can send inflation or deflation through globally. Kalau dia mau cut, dia mau naikin, wah everyone ikutin. Jadi kalau China and US batuk-batuk, yang lain bisa panas dingin. Ya, demikian. Jadi saya bilang sih, I'm very much less worried. So the consensus is less worried gitu ya. Nah kalau saya boleh satu one down level kita coba assess gitu ya. Tadi kan lebih banyak bahas soal global ya. Tadi Pak Hanif bilang quarter one angka kita oke kok gitu. Nah itu mungkin boleh nggak diceritain? Karena kan ya sekali lagi ya 2008 gitu kita relied on our domestic consumption, kemudian social safety net dari pemerintah kan itu yang saya kira dua pillars yang membuat kita menjadi I think one of the most resilient economy itu during 2008 gitu kan. Nah cuma kalau saya boleh trigger dengan beberapa challenges gitu. Pertama orang worried karena pemerintah memangkas anggaran besar-besaran kan gitu kan. Nah jadi gimana nih gitu. Sementara itu yang 2008 menjadi salah satu key formula dari kita bisa keluar, bisa lolos dari krisis gitu. Terus kemudian kedua, kalau domestic consumption, nah ini tolong mungkin nanti di detail down lebih ini. Tapi kan banyak orang juga justru worried dengan our domestic consumption yang kelihatannya kok waduh hit quite badly juga gitu. Nah itu tuh gimana tuh Pak, silakan. Siapa dulu? Monggo silakan, nggak usah ini. Silakan. Saya mulai. Boleh Silakan Oke. silakan Pak. Ya tadi
Pak Arfan mention the world end game, jadi saya tergelitik Pak, karena end game tuh ini ya, The Avengers untuk Avengers fans. Betul. Marvel. Kita kan sekarang menghadapi ya seolah-olah ini Captain America yang tadinya mestinya the good guy, Betul. fight for the goods, right? Sekarang tiba-tiba kita kaget ternyata dia Loki Pak, yang nyaru gitu kan. Jadi yang menyebabkan sekarang uncertainty sebenarnya Pak, itu tiba-tiba yaitu Captain America menjadi Loki. Loki maksudnya apa? Loki is uncertain kan, full of tricks, nipu-nipu, tipu daya gitu kan. Jadi dalam hal ini Trump it's a little bit like that kan, kalau kita lihat. Jadi agenda dia seperti apa? Saya setuju dengan Pak Arfan bahwa ujung-ujungnya adalah sebenarnya negosiasi. Saya tambahkan sesuatu sebelum saya masuk ke yang domestik ya Pak. Kita harus ingat sebenarnya ada jagaannya untuk Trump. Sekarang the Congress ya, House and Senate, dua-duanya itu dikontrol oleh Republicans, partainya Trump. Next year, I think second half next year itu akan ada pemilihan, di mana setengah dari Kongres akan dipilih ulang. Nah, kalau sekarang Trump tidak Republicans juga udah mulai gelisah ya. Betul. Kalau Trump tidak berhati-hati, maksudnya gini Pak. Intinya Trump itu punya batas waktu untuk dia bermain-main dengan ini. Kalau dia berlanjut-lanjut sampai akhir tahun ini, kayaknya telat. Inflasi di US mungkin gonjang-ganjing atau resesinya terlalu parah. Biasanya sih kalau inflasi atau resesi dipertaruhkan dalam suatu pemilu, partai yang incumbent kalah. Biasanya gitu. Jadi kita yang harus kita sikapi. That's the very reason Trump kemarin juga akhirnya jadi terpilih lagi. Seperti itu ya Pak. Jadi ada jagaannya. Kita tahu dia memang loki gitu kan seolah-olah. Tapi kita tahu kartunya dia. Ada batas waktunya. Ada expiry date-nya sebenarnya dia. Jadi we should bear that in mind gitu ya. Nah itu dalam keadaan global ini. Nah uncertainty itu yang disebabkan karena ini dalam proses negosiasi lama ya Pak. Nah, imbasnya untuk domestik kita, sebenarnya kita domestik punya story sendiri kalau saya lihat. Jadi sebelumnya memang benar pemerintahan Pak Prabowo cut spending secara cepat. Kalau kita lihat kemarin bagusnya tuh Pak Hanif, saya juga hadir ya di acara silaturahmi. Jadi Pak Prabowo mengumpulkan semua menteri-menterinya dan kita selalu semua pelaku pasar modal diundang kan. Di situ terasa kok bahwa Pak Prabowo mengakui bahwa mungkin komunikasi ada yang sedikit kurang dari pemerintah. Jadi dia merangkul semua stakeholder dan ngajak kerjasama. Nah saya cerita backgroundnya adalah domestik ekonomi kita memang lemah Pak kali ini karena adanya cut spending dan itu kan budgetnya harusnya dialihkan ke MBG, makan bergizi gratis. Nah kalau saya lihat memang ada bottleneck ya, karena kan penyaluran dana ini spending program baru ini butuh waktu. Sedangkan spending cut-nya sudah terjadi. Nah, mungkin kita merasakan itu, tapi saya rasa pemerintah sudah aware akan hal tersebut. Jadi intinya kemarin sih di silaturahmi ekonomi Pak Prabowo mengakui bahwa kita ini we are Indonesian Incorporated. Kita ini satu, kita lagi menghadapi badai di luar, let's work together. Jadi kita semua diajak untuk ayo bersatu, kita cari solusinya sama-sama. Intinya Pak Presiden sih bilang seperti itu. Saya kira baik, jadi harusnya ada solusinya lah Pak. Mungkin yang lain. Silakan Pak. Memang di kuartal 4 Pak tahun lalu itu angka-angka deteriorating ya Pak. Gitu. Baik dari angka konsumer, penjualan otomotif, penjualan semen dan yang lain-lain itu manufacture PMI kita juga di bawah 50 gitu. But data yang kemarin diperlihatkan kepada kami itu di kuartal 1 ini ada perbaikan baik penjualan, berbagai macam penjualan retail dan yang lain-lain, semen. Lalu di bank juga DPK udah naik lagi ya 6-8%. Kredit investasi juga somehow naik paling kenceng dibanding kredit konsumer dan yang lain. Nah ini kalau baca aja angka di kuartal 1 it's okay Pak. Cuman kan Trump ini kan bacanya nggak di kuartal 1 nih Pak. Itu kan masalahnya kan. Kita bacanya di kuartal 2 nih Pak. Jadi meskipun di kuartal 1 sudah ada turnaround dari kuartal 4 last year, tapi saya harus agak hati-hati. Quarter 2 ya. Saya akan lihat dulu nih at least one quarter ke semester 1 full ya. Apakah quarter 2 ini doing okay or not gitu. Gitu. Karena cuman itu data yang kita bisa baca sih Pak. Oke.
Ya. Pak, silakan. Kebetulan saya sependapat lagi nih Pak ya. Oke. Jadi pertama yang Pak Ara bilang memang purchasing power kita lemah. Ya satu. We need to stimulate the purchasing power ya, dan stimulate economic growth. Itu yang pertama. Kedua soal ekonomi Indonesia sedang melemah. Saya bilang itu natural. Why it's natural? Kita kan baru dapat shock dari COVID. Ya. Sebelumnya net profit banks itu below 50 trillion Pak. After COVID suddenly everything jump. Ya, inflation up. Ya, supply chain juga terganggu. New equilibrium juga. Saya bilang this is natural, this is just a business cycle. Ada penurunan di banks, normal after you enjoying so much growth the last 2-3 years, now a bit slow. Ya, why slowing down? Karena dana pihak ketiganya juga slow down. You becoming more careful on giving your loan. I think everything is normal. Saya mau highlight beberapa juga Pak Ara. Kebetulan saya company-nya dari Korea nih. Yeah. Back in the 60s, Korea and Indonesia is same. Basically the same. We are struggling. Ya. Korea after the war, we are after the war juga sama. Ya. But why Korea suddenly so advanced now? Saya pernah baca dan saya diceritain sama bos-bos saya di Korea, ada nama programnya di Korea, I cannot say it, saya nggak bisa nyebutnya. Intinya dia mulai menata dari desa Pak. Dari desa dan pendidikan, which is I would say about the same yang Bapak Presiden kita sekarang lakukan. Memberikan pendidikan, memberikan makan siang gratis, bergizi gratis ya. Let's see how it goes ya. Semua ini kan butuh proses panjang, nggak cepat ya Pak ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, we should be careful on budget ya. Quarter 2, quarter 3, quarter 4 jatuh tempo utang kita lumayan banyak nih Pak Ara nih. Ya, we have to strategize really carefully. Ya. Kalau saya cukup yakin dengan Menteri Keuangan sekarang, dengan Bank Indonesia sekarang, berapa hari ini juga hari Selasa, hari Rabu, kita lihat Bank Indonesia juga ada di market ya. Saya again, pertanyaan besarnya Pak Ara tadi, I'm very much less worried now. Very much less worried. Oke, jadi mungkin kalau correct me if I'm wrong ya, tapi kalau mungkin kalau boleh kita conclude, you guys less worried kalau regarding the global situation gitu and how the global situation impacting us. Tapi maybe we need to be cautious gitu ya, regarding the domestic condition gitu kan ya. Tapi as you said, I think kemarin ya dari pertemuan dengan Presiden, saya kira the commitment is there gitu ya, the plan is there gitu. Bapak Presiden 4 jam loh Pak dengerin. Correct. Saya bilang itu luar biasa. Presiden is so busy, right? Oke. Nah sekarang mungkin based on that background bahwa Bapak ya, mungkin kalau boleh kita sekarang masuk, dengan these backdrops gitu Pak yang quite challenging, how you guys manage the funds, and then mungkin gimana advice-nya buat buat nasabah, karena terus terang kita tadi juga bicara bahwa kayaknya kalau di industri funds banyak nasabah grogi gitu ya, mungkin worried, takut, mereka pikir udah deh gua keluar dulu apa gitu, tapi nah ini yang mungkin mohon insight-nya Pak, your honest and very truthful insight gitu. I think the nasabah, the client, our clients deserve to learn the truth gitu from you guys. Nah itu kira-kira apa dengan kondisi kayak gini yang kalian bahwa Bapak lakukan gitu ya, untuk trying to surf around, trying to saya kira bukan cuma survive kan, tapi gimana kita bisa keluar dari situasi ini seperti beberapa krisis sebelumnya gitu. Silakan Pak. Iya, boleh. Kalau investor nih Pak, saya tuh biasanya melihat dua hal dari investor. Ini investor lagi mau wealth creation atau mau preserve wealth-nya dia Pak. Gitu. Kayaknya nih Pak, kayaknya nih feeling saya nih, kalau saya ngobrol-ngobrol, mereka tuh sejak COVID tuh cuma preserve wealth doang. Dia enggak coba wealth creation. Kalau wealth creation pasti indeks kita kayak India lah naik terus gitu kan. Kayak saham kita gitu kan. Everybody tuh
kalau ada apa-apa pasti ke yang paling risikonya Less risky. rendah lah. Pasti masukin pasar uang mulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, pasar uang, deposito maksudnya. Kok terlalu kecil untuk saya nih, kalau megangnya ternyata nggak berasa udah 6 bulan, udah 1 tahun. Nah, dia mulai pindah tuh ke obligasi, Pak. Betul. Nah, kalaupun kemudian masih dirasa kurang returnnya itu, dia pindahnya ke campuran, tapi campuran yang porsi obligasinya juga tinggi juga, yang di atas 50% lah porsi obligasinya saya kira. Nah, investor kita masih di tahap situ sih, Pak. Saya nggak bisa edukasi investor saya untuk wealth creation. Kalau wealth creation, saya selalu dibandingkan dengan US dollar stocks, lalu kemudian yang dibandingkan lagi dengan gold price. Tempat Pak Kara ini kan juga jual gold ya. Gitu. Saya pernah beli itu iseng-iseng, saya kaget juga naiknya 30%. Saya jual ternyata masih tetap naik sampai sekarang gitu kan, Pak. Gitu. Nah, itu kan kecenderungannya appetite investor tuh ke situ sih, Pak. Jadi kenapa nggak terlalu buang-buangan gitu ya? Mungkin karena udah ada di sisi yang itu sih, Pak, investor kita itu. Kalau dari sisi uangnya, memang kayak ada penurunan kan yang dibilang fenomena orang makan tabungan, tapi itu di kelas tabungan, Pak, di kelas yang di bawah 100 juta gitu ya kalau saya kata-kata. Itu dari 270 triliun katanya cuma tinggal 70 triliun, tapi the big-nya itu masih 2000 triliunan sih, Pak. Gitu. Itu uang yang ada di sistem perbankan kita gitu ya. Gitu, yang biasanya naruh di deposito yang lain. Jadi sebenarnya sih mereka tuh uangnya nggak lagi di instrumen beresiko gitu. Apalagi terakhir nih belakangan ini government nih actively ya jual mulai sukuk tabungan. Oh iya, banyak banget Pak Hanif. Banyak banget Pak. Yes. Gitu. Kalau ke bank tuh, bank kita mungkin sekarang saya bisa bilang saya less risky daripada misalnya kejadian kayak Credit Suisse atau yang bank yang di Amerika itu yang nyimpen bond panjang terus ternyata harga turun sampai bangkrut gitu kan. Di kita bank-bank kita kan dimanjakan dengan SRBI less than 1 year, returnnya gede gitu. Bahkan pasar uang antar banknya nggak jalan, Pak. Sekarang yang nyimpen di BI-nya 90%, pasar uang antar banknya cuma 10%. Karena returnnya jauh lebih gede daripada nyimpen sesama bank gitu deposito. Jadi sebenarnya di kita ini mau institusinya, mau banknya, mau institusinya apalagi ya, udah very secure lah ya. Yang besar-besar saya nggak bisa sebutin, tapi kayaknya mereka main di government bond sama time deposit only gitu sih, Pak. Not less risky. Jadi secara uang ini sebenarnya melimpah gitu. Cuman belum mau masuk ke yang beresiko aja sih, Pak. I see. Mungkin Pak saya dulu okay. silakan. Saya menambahkan Pak Hanif. Jadi intinya memang risk profile ya Pak Ara ya. Risk profile. Kliennya mau seperti apa? Saya bilang sekarang memang industri reksadana ya Pak Ara ya. Total nilai kelolaan equity fund memang menurun ya. Sedangkan yang naik seperti yang Pak Hanif bilang memang wealth preservation, yaitu yang fixed income base atau yang money market base. Polanya juga sama persis. Pertama orang mulai dari deposito, kemudian masuk ke money market, kemudian baru fixed income. Ya. Dan saya bilang memang industrinya ini perlu edukasi yang panjang Pak Ara. Ya. Contoh nih, ini anekdotal nih Pak Ara ya, biar ngomongnya lebih santai nih, serius banget ya tadi. Iya, santai. Saya kemarin merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga ayah saya. Pertama kalinya saya ditanya oleh sepupu-sepupu saya soal investment Pak Ara. Padahal mereka semua tahu saya udah almost 25 years work in investment industry. Mereka semua ngobrol, nanya reksadana lah, pendapatan tetap, money market, beli obligasi apa, ada juga yang nanya kripto, ada juga. Ya, jadi saya bilang salah satunya pertama adalah risk profile nasabah. Kita harus mengerti nasabah ini maunya yang mana Pak Hanif ya. Bukan kita kasih produk, kita tawarin dengan semua promo tapi investor doesn't want it. Ya. Tapi kita mesti berpikir investor tuh mau yang mana sih, kita sediain, kita mau yang mana, kita jual channel yang tepat seperti Bareksa misalnya kan. Kemudian yang kedua adalah edukasi is very important. Saya nambah sedikit aja soal emas tadi.
Sebentar lagi kan kita mau keluarin ETF gold. Ya. Kita lihat data pembelian emas tuh menaik banget loh, Pak. Iya. Saya punya datanya. Iya, sangat. Luar biasa. Betul. Luar biasa, naiknya luar biasa, Pak. Ya. Nah makanya nih depan mata ada ETF gold, ya. Nggak ada biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanannya semuanya udah ada di management fee. Ya. Mustinya sih this one will memberikan alternatif investment terhadap investor ya Pak. Oke. Silakan Pak Antoni. Ya, Pak. Kalau saya balik lagi ke market kali Pak ya. Pertama saya lihat dua fase sih Pak. Jadi sebelum Liberation Day, kalau kita lihat semua pasar saham kita ya, pasar saham kita itu digebukin ya Pak. Jadi kita sendirian. Yang lain-lain kayaknya biasa-biasa saja. Benar. Yang terburuk saya ingat tuh year to date performance-nya kita parah sekali IHSG dibandingkan dengan yang lain mah biasa-biasa saja. Setelah Liberation Day, sekarang malah pasar kita nggak buruk-buruk amat secara year to date ya. Nah itu sebenarnya two phase. Yang pertama adalah mungkin itu market is fair Pak ya. Mereka selalu lihat forecast kan. Market itu saya selalu bilang merepresentasi melihat apa yang akan terjadi 6 sampai 9 bulan ke depan. Jadi ketika itu market kita digebukin semua mungkin memiliki view investor-investor asing terutama Pak banyak sekali keluar kan outflow bahwa Indonesia ekonominya dengan adanya budget cut dan sebagainya mungkin sedikit kebingungan tentang danantara. Itu akhirnya kita di sell off habis-habisan. Sekarang fast forward Liberation Day kita bukan yang terburuk Pak. Kalau saya kira sekarang kemarin saya baru bahas di tim investment posisi kita bukan yang terburuk itu fair sekarang menurut saya. Karena tadi balik lagi kalau kita pilah structure atau tenunan dari domestik ekonomi kita sebenarnya cukup kuat. We are a big consumption based economy. Tadi Pak Arfan katakan bahwa trading kita keluar nggak banyak kok sebenarnya. Ada Amerika meskipun 2% ekspor kita ke US tuh 2% ya dari GDP-nya. Tapi tetap US merupakan tujuan nomor 2 buat kita ya. Itu cukup besar tapi kelihatannya karena Pak Prabowo dan timnya itu akan menegosiasi mungkin nanti akan kita atur deregulasi di certain sektor dan sebagainya, mestinya ada solusinya. Dan sekarang posisi kita lagi gonjang-ganjing seperti ini Pak, saya katakan ke tim investment kemarin, tadinya itu kita bisa sendirian jatuh, kita ingat pernah halt sebagai sebelum liberation ya Pak, sendirian, yang lain-lain belum ada halt, trading halt, kemarin kita ada trading halt karena yang lain juga parah kan. Sekarang kemarin saya udah bilang kalau US kemarin sempat S&P naik 10%, saya bilang harusnya beta dari market kita, beta maksudnya korelasi kita terhadap movement ya, itu lebih kecil dari US. Dan benar, kita hanya naik 4% lebih kemarin kan, 4,7. Nah jadi dalam hal ini sebenarnya sekarang fair posisi kita merefleksikan apa posisi bargaining power kita dengan regional market kita, regional country yang lainnya. Nah pertanyaannya kan Pak, sekarang gonjang-ganjing ini akan continue yes. Balik lagi Bapak tanya, para tadi tanya untuk investor-investor kita seperti apa. Pak Arfan sudah tepat bahwa semuanya tergantung risk appetite. Nah kalau bertanya kepada kami tim Trimega Asset, kami merasa memang all this kita merasa bahwa untuk saham proses bottoming sedang terjadi. Kita selalu mengatakan Pak bahwa Trump dengan tadi yang saya katakan ada jagaannya, ada election untuk kongresnya second half next year. Ada batas waktunya, ada expiry-nya, gonjang-ganjing ini bisa terjadi. Nah jadi dalam hal ini kalau kita lihat proses bottoming sedang terjadi. Apakah kemarin itu bottomnya? We never know for sure. Tapi looks like is a very good place to start untuk nyicil paling enggak Pak. Jadi proses bottoming ini kadang-kadang teman-teman bisa salah kaprah ya. Oh bottomnya kemarin, oh bukan berarti begitu. Proses bottoming maksudnya market itu biasanya bottom, saya selalu katakan ke teman-teman investment juga, bottom itu selalu terjadi and done by speculators. Dari seluruh karir saya, speculators maksudnya apa? Bottom selalu terjadi ketika justru market uncertain Pak. Tidak ada bottom yang terjadi, marketnya semua sudah certain, nothing. That's kalau sudah semuanya sudah certain, kita sudah 50% di atas mungkin. Selalu begitu. Jadi
dulu saya di karir sebelumnya saya I was a hedge fund trader kan Pak. Jadi so I was one of the guys trying to pick the bottom. Tapi kalau saya lihat memang biasanya terjadi ditandakan oleh speculators. Tepat di saat-saat semuanya terasa tidak certain. Jadi makanya saya bilang ini bottoming proses lagi terjadi. Saran saya untuk yang risk appetite-nya agresif, mulailah mencicil. Nggak ada salahnya mencicil dikit-dikit. Jangan all in ya Pak. Itu berbahaya. Mulai mencicil. Nah untuk yang konservatif moderat gitu ya. Kalau mencicil kan bisa saja tadi yang agresif bisa reksadana saham, bisa reksadana campuran, bebas. Tapi kalau mulai moderat, konservatif, mungkin tadi yang Pak Hanif katakan reksadana campuran pun yang porsi bondsnya lebih banyak, atau yang pentok kiri Pak, money market atau obligasi korporasi berdurasi pendek. Yang kita di sini banyak produknya seperti itu kan Pak. Nah balik ke obligasi jangka pendek. The trick is for us kalau diterima aset kita selalu melihat Pak dalam memilih kredit ya, obligasi jangka pendek biasanya kita mau dapat yield yang lebih tinggi, kita we do credit analysis, kita pilih korporasi yang tepat. Ada dua hal approach-nya yang selalu kami lakukan. Pertama, we look at the ability to pay. Ability to pay meaning kita ini analisanya biasa sama. Dulu saya sama Pak Ron pernah kerja bareng-bareng juga. Kita lihat ability to pay, maksudnya lihat cash flow-nya, balance sheet-nya seperti apa, industrinya di industri apakah industrinya naik turun, komoditas gitu kan. Nah itu semua direfleksikan, semua melakukan ini. Tapi kita juga look at the willingness to pay Pak. Sorry to say, grup-grup tertentu mungkin bisa ada itikat buruk. Ya kalau saya kenapa-napa saya nggak bayar lah gitu. Ada yang berpikir short term seperti itu. Tapi kan grup-grup tertentu selalu berpikiran panjang, mereka cinta Indonesia dan mau berbisnis di Indonesia dalam jangka panjang, mereka nggak istilahnya rencana ngemplang gitu loh Pak. Jadi kami selalu lihat dua hal tersebut, durasi pendek sehingga dapat yield yang tinggi, volatilitasnya lebih terjaga. Nah terakhir Pak saya tambahkan, dalam situasi gonjang-ganjing seperti ini, kalau kami di Trimaga, kami sangat mengutamakan likuiditas. Likuiditas of the fund, kan obligasi itu kan bisa ada yang takut ntar nggak liquid dan sebagainya. Tapi kalau kami, kita sangat mengutamakan likuiditas. Jadi kami hold a lot of cash Pak di dalam fund-fund kami. Jadi kami pengalaman ketika COVID pernah reksadana pasar uang pun pernah di-redeem, orang panik COVID. Betul. Ya kan semua redeem, seluruh industri di-redeem, kami berhasil memmanuver, AUM bisa turun nggak apa-apa. Nasabah redeem selalu ada, kami selalu kasih. Pada saatnya AUM bisa rebound karena orang percaya. Mungkin itu Pak. Nah ini yang saya kira mungkin kalau boleh saya tanyain juga, karena exactly I think this is one of the super important concern lah dari nasabah, karena itu kita lihat sekarang banyak yang gelisah. Nah soal liquidity tadi ya, kalau dari Trimegah Pak Antoni udah jelas, mungkin dari Pak Hanif sama Pak Arfan gimana nih soal liquidity? Memang kalau dulu Pak kita selalu dua dimensi gitu ya Pak. Kalau ngomong tuh return risk gitu. Sekarang ada dimensi ketiga, liquidity sih Pak. Sebenarnya liquidity bukan dunia baru di dunia investment. Semua orang dulu bilangnya cash management gitu. Cuman nggak diomongin aja. Semua fund manager tuh yang jago biasanya cash managementnya jago gitu. Gitu gimana dia bisa manage cash ini? Bisa dalam arti dua hal, menjaga redemption, menjaga opportunity kalau ada barang jatuh bisa dibeli dengan harga murah gitu. Tapi juga ada satu sisi nggak boleh terlalu banyak supaya nggak terlalu gerus return Pak, gitu. So it's like art lah gitu. Cuman liquidity to deal with cash management yang baik gitu. Nah kenapa? Contohnya nih kalau di obligasi korporasi gitu ya Pak, manage liquidity-nya lebih mudah. Tadi let's say lah di bawah 3 tahun. Ya, kalau 100% fund berarti kan kalau dibagi 3 tahunnya tuh 30%, 10 cash lah kira-kira gitu. So sebenarnya tuh kebutuhan jatuh tempo cashnya itu is around sekitar 30% yang bisa dikonversi gitu current asetnya ya gitu. Ditambah deposito 10 itu sekitar 40%. Apalagi kalau dapat kuponnya di reinvest. Itu like another lagi tambahan mungkin sekitar 5%-an. So itu kayak ample liquidity itu 40%. Nah, beberapa kejadian
kita nggak bisa pungkiri Pak kalau ada redemption itu. Yang pertama kali diketempanin pasti yang kastara cash ini ya, gitu. Nah ini saya kira kalau kondisi sekarang mungkin harus di level 10% dulu nih Pak. Karena ketika ketidakpastiannya meningkat Pak. Tapi return kita agak sedikit turunin. Kalau lagi bagus nih Pak Arfan, biasanya kita naikin ke 95% nih. Karena kita juga nggak mau ketinggalan return sama yang lain sih Pak. So ini kan sacrifice antara return and liquidity ya. In some case liquidity is been risk juga sih gitu. Cuman investor nggak ngelihat gitu ya. Dia ngelihatnya resiko itu kalau turun harga, kalau return itu untungnya, kalau resiko itu apa liquidity itu ya saya redeem, saya bisa ini gitu. Nah yang lucu nih Pak, sekarang ini juga not only investor retail nih yang ada di kita nih Pak ya, investor korporasi Pak, itu udah mulai masuk ke reksadana loh Pak. Korporasi besar ya. Dia naruh kayak cash manajemennya di kita Pak, gitu. Saya ingat last year itu ada satu perusahaan datang ke kita, dia taruh lumayan lah ratusan miliar gitu Pak. Tapi sekarang ya dengan adanya SRBI ya, SRBI ini kan asal hubungan baik sama Treasury Bank kan, kita ambil dari dia, kita jual lagi ke dia, itu manage ini juga Pak, resiko juga gitu Pak. Jadi kita tiba-tiba jadi punya kemampuan untuk manage liquidity ratusan miliar gitu Pak. Selama kita bisa punya kerjasama yang baik. Nah biasanya sebelumnya Treasury Bank tuh dia kagak mau karena dia biasanya pegang bond panjang-panjang tuh. Paling BCA doang tuh yang isinya di bawah 5 tahunan. Kalau yang lain tuh 10 tahun, 15 tahun. Jadi kalau kita mau deal sama mereka agak susah. Nah sekarang nih bank-bank nih Pak, mereka sekali ngehit SRB ada yang sampai 3 triliun per ini ya. Jadi liquidity itu sebenarnya melimpah gitu. Gitu. Nah, ini ya apa yang kita lakukan sih. Jadi kadang-kadang kita nasihatin lu jangan kalau cuma mau main pendek jangan main di fixed income dong. Lu taruhnya udah di money market aja. Karena money market liquidity-nya lebih bisa kita jaga nih gitu kan. Cuma kalau retail itu oke lah. Retail itu kan kalau yang gede-gede kalau gede ini kan ngehit kan gede juga nih Pak. Jadi memang kita harus kasih pemahaman sama dia. Tapi dia bilang tapi return nggak sebagus ini nih dia bilang Pak yang fixed income. Ya, lu prefer return prefer risk Pak. Jadi kita juga harus edukasi juga sih sama mereka ya. Kalau mereka lagi grogi gitu Pak. Mungkin itu sih yang saya bisa share tentang liquidity Pak. Ya nanti Pak Arfan ya. Jadi mungkin saya mau nambahin sedikit tadi. Saya kira kenapa liquidity penting Pak. Karena kalau saya lihat Bareksa kan udah around mungkin 8 years gitu ya. Kita dari 2016. Dulu kan awalnya ya orang ya money market fund. Terus kemudian 2-3 tahun belakangan tuh kan masuk ke fixed income fund. Tapi dengan karakter yang stable gitu ya. Nah tapi kemudian juga tren lain yang kita lihat Pak. Karena itu, tapi tentu ini di retail market ya. Itu orang keluar masuk cepat sekali. Jadi artinya dulu waktu kita mulai Bareksa itu kan masih ada kayak formula, kalau lu reksadana pasar uang 1 tahun, kalau reksadana pasar pendapatan tetap 5 tahun. That's no longer the case sih Pak. Sekarang mungkin karena semua udah lebih transparan, akses gampang, orang keluar masuk juga pakai teknologi cepat gitu. Jadi kita lihat cepat sekali tuh orang berpindah dari. Nah karena itu liquidity jadi saya kira dan pressure bahwa pencairan dana harus lebih cepat itu kan semakin ini juga ya. Nah Pak Arfan ngelihat itu juga atau gimana? Sama Pak Ara. Jadi memang talking about liquidity memang yang pertama. Makanya that's why everyone say cash is king. Liquidity yang utama dulu. Apalagi tadi ya mungkin orang mau masuk ke saham, dia taruhnya sekarang di reksadana udah bukan di saving account. Correct, betul Pak. Mereka taruhnya di money market, mereka jadi pindah-pindah karena dia mau masuk saham, lagi saham IPO, dari money market dikeluarin masuk ke saham atau either they buy IPO dan segala macam ya Pak. Jadi memang liquidity, sistem juga sangat penting ya Pak Ara ya. Sistem ya. Makanya tadi waktu kita sebelum podcast ngobrol yang Pak Hanik bilang bener ya, sistem tuh very important now. Ya, dan sistem tuh ujungnya apa Pak Ara? Teknologi. Ya, ujungnya apa lagi Pak Ara? Ini yang paling penting nih Pak Ara. Mau berubah Pak. You have to adapt. Ya, kalau nggak adapt
Gigilas zaman. Iya. Saya tadi lewat sini. Dulu my first job in capital market, my office is in Kemang. Pak, my office in Kemang. I remember one restaurant, Pak. It was so popular back then. Now it's like no one eat there. It's a very simple business, just food. But if you cannot adapt, if you cannot adjust, you cannot read your data, you cannot implement new technology, ya di luar dari liquidity ya Pak ya. Eventually ya susah ya kayak maybe for example restoran, you must standardize your taste, your flavor, right? Nanti yang satu garamnya kebanyakan hari ini, besok garamnya lesser. You have to standardize. Betul. Ya kan, jadi ya semuanya berkaitan ya Pak. Iya. Ya, liquidity, tech, sistem. Nggak ada sistem orang subscribe susah Pak. Betul. Susah. Hiccup terus kan. Correct. Kita janji T plus 2 nggak muncul nanti T plus 2 nya sore nanti. Telat berjam-jam marah dia. Iya. Oke, nah ini kita nggak terasa udah 50 menit nih Pak. Nah ini mungkin my last question yang saya kira ini bisa jadi practical guidance Pak ya buat nasabah. Jadi ini sih saya kira good news Pak ya di tengah banyak challenges gini. Tahun lalu tuh kita lihat memang industri reksadana in general kan tumbuh very modest Pak ya. Tapi sebetulnya kalau kita periksa lagi kalau retail investors, apalagi yang fintech, itu growing very healthy Pak. I think kalau I'm not mistaken, I think the fintech in the industry level itu 11% the growth year on year. Nah Bareksa fortunately 14% Pak. Konkret kan? Gitu. Terima kasih ke bapak ini ya. Nah, kenapa saya terima kasih ke Pak Antoni, Pak Hanif, Pak Arfan? Karena the driver Pak itu memang dari reksadana pendapatan tetap yang basisnya adalah obligasi korporasi gitu Pak. Nah ini mungkin boleh tolong dijelasin Pak. Sekali lagi banyak nasabah kami, mungkin nasabah reksadana in general juga masih a bit grogi ya, mudah-mudahan tadi setelah dengar bahwa bapak-bapak kan less worried. Nah tapi mungkin kalau boleh kita deep down gitu Pak ya. Tadi Pak Antoni udah singgung sedikit. Ini bahwa bapak kan tadi sudah dipastikan ya bahwa ini yang obligasi korporasi yang bapak pegang semuanya seberapa oke. Ke depan nih masih oke apa enggak gitu Pak ya. Ini sih Pak, kalau tim analis Bareksa sih pernah bikin research sedikit ya. The picture sih kayaknya oke gitu. Jadi kalau kita lihat dari portofolio yang top 10, itu mereka pakai rasio laba usaha terhadap beban bunga itu masih rata-rata di atas 1,5 gitu. Jadi quite oke lah. Nah tapi mungkin kalau Bapak bertiga bisa lebih detail down gitu sebetulnya, and how we can jelasin gitu ke nasabah-nasabah kita, ini Pak kalau kita lihat sih masih akan jadi driver Pak ya di tahun ini. Reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi korporasi, karakteristiknya mesti agak stable gitu Pak. Nah tapi kalau bicara resiko dari sisi obligasinya sendiri, nah itu kira-kira gimana tuh Pak biar nasabah kita paham gitu. Silakan. Oke. Baik Pak, memang obligasi ini agak lain sama ekuitas Pak. Kalau ekuitas tuh ada, tapi ini yang saya pelajari ya Pak, ada 3R biasanya, right management. Jadi manajemen itu kalau forecast itu delivernya bener lah gitu ya. Enggak forecastnya kemana, delivernya kemana gitu kan. Enggak terlalu ngarang gitu ya. Terus yang kedua kalau ekuitas dibalik lagi right industri, emang industrinya lagi bagus gitu, jangan salah pilih pick up industri. Yang ketiga right valuation, value-nya lagi murah gitu. Saya kira sebenarnya tadi itu yang bottoming itu, aduh sekarang luar biasa sih kalau bisa picking ya Pak. Itu tuh kita bisa kaya itu. Tapi ngomongnya 5 tahun lagi gitu kan. Kalau ngomong sekarang nggak ada yang percaya sebenarnya Pak. Nah meanwhile kalau di obligasi nih Pak, kalau government pasti dia cepat banget tuh adjust sama luarnya kan. Kita government mortgage tiba-tiba udah loncat lagi di atas 7% gitu kan. Sebelumnya di bawah 7%. Nah, obligasi korporasi apa sih yang sebenarnya dilihat dari obligasi korporasi? Nah, sebenarnya Pak, kalau obligasi korporasi Pak, selain tadi Bapak bilang laba usaha, tapi laba itu nggak ada cash flow-nya Pak.
kalau buat saya analisa paling utama dari obligasi itu cash flow from operation atau cash dari pelanggan, Pak. Jadi kita nggak mau nih cashnya dari pinjaman bank, cashnya dari duit pemegang saham, Pak. Kita maunya cashnya dari pelanggan, gitu. Jadi kita lihat nih obligasi kita, misalnya kan majority obligasi itu biasanya industri finance, Pak. Saya kira semua sama lah, rata-rata tuh pasti di atas 50% bank sama multi finance ya, gitu. Nah sisanya nih, kalau bank sama multi finance kan bisnis diadu uang gitu ya, dapat uang keluar uang gitu kan. Tapi di luar lembaga keuangan, nah ini kita kan harus hati-hati. Dia pemimpin pasar atau tidak, pelanggannya siapa, cash dari pelanggannya lancar apa enggak, Pak. Karena itu semua yang mempengaruhi, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai labanya tinggi, tapi ternyata dari revaluasi gitu kan, atau dari other income gitu. Ternyata kasnya malah masih tetap yang kalau nggak pinjem dalam bentuk obligasi atau ke perbankan sebenarnya dia udah nggak bisa bayar tuh, Pak. Gitu. Pak Hanif, kalau Itu yang, saya potong. Iya boleh. Kalau boleh lebih konkret buat supaya jadi practical guidance, boleh jelasin Pak satu aja champion fixed income fund dari Star, and then gimana tuh tadi soal? Ya, jadi kita picking up itu yang cashnya bagus gitu ya. Nah, kita sekarang even udah berani ambil obligasi yang underlyingnya dari dunia pertambangan, Pak. Karena menurut kita cashnya lagi sehat mereka gitu, Pak. Jadi kita nggak ngelihat dia dari industri yang mana, Pak. Yang penting buat kita bisnis modelnya good gitu ya, Pak. Kas dari pelanggannya oke. Atau dari industri-industri yang let's say dia meskipun sekarang lagi gonjang-ganjing nih, pemimpin ekspor juga gitu kan, dia pemimpin pangsa pasarnya juga di situ. Tapi tentunya, Pak, ini kita harus rajin visit ke mereka, apakah ada penurunan update ya, Pak Hanif, omset ya. gitu, Pak. Terus, Ya. Nah, itu tugas dari kita sih, Pak. Terus yang kedua, jangan terlalu bergantung 1-2 lah, diversifikasi, lebih banyak obligasinya, lebih bagus gitu. Jadi bisa dibilang kalau persentase obligasi di reksadana itu terkonsentrasi misalnya 10% gitu, ada 9, berarti kan dia cuma pegang 9 nih. Kalau lagi kena penurunan dia nggak bisa compensate each other kan. Tapi kan obligasinya banyak, ada yang naik, ada yang turun, prinsip diversifikasi lah kita pakai. Nah itu yang kita pakai sih Pak Kara gitu, sehingga boleh jualan Pak di sini reksadananya persisnya yang mana tuh Pak? Yang mungkin perlu direkomend Pak, buat dilihat-lihat gitu sama nasabah. Iya. Sebenarnya kalau konteks sekarang, Pak. Tapi ya tentu yang ada di Bareksa, Pak. Iya yang ada di Bareksa. Konteks sekarang sih, Pak. Orang bilang apa pendapatan tetap apa money market. Saya malah sekarang cenderung bilang money market, Pak. Karena money market sama obligasi itu udah tipis nih bedanya, Pak. Less than 1% mungkin sekarang ya. Kalau money market 5,5, mungkin obligasi 6 sampai 6,5 nih, Pak. Maksudnya saya nggak tahu lah untuk that kind of different apa layak gitu ya masuk ke yang lebih beresiko gitu. Kalau saya bilang masuk aja. Kalau masih nggak yakin terhadap kondisi gini, kita masih assess sampai kuartal kedua, saya lebih cenderung ngarahin ke reksadana pasar uang, Pak, saat ini, Pak. Oke, makasih. Mungkin berikutnya dari saya dulu. Jadi saya mau highlight satu, Pak Ara. Kadang-kadang klien itu, investor itu only looking for return. Ya. Kita pernah bikin survei. Seperti yang tadi saya bilang, Pak Ara, saya itu dan di kantor maunya pakai data. Saya nggak mau ngomong nggak pakai data. Semua pakai data dong. What the investor wants, what the investor needs. Kita pernah bikin survei, Pak. Apa sih yang membuat klien memilih suatu perusahaan MI? Ternyata surveinya, Pak, surveinya lumayan banyak ya. Udah ratusan, Pak. Kita udah bikin ratusan. Dan hasilnya pun stabil. Yaitu yang pertama adalah brand name, Pak. Brand name. Mereka nyaman, yakin. So it's not return, Pak. Ya. Kemudian saya tambahin satu, Pak. Why you want to add extra kupon, ya, 0.25 or 0.5, Pak. Ya. Tapi ratingmu bisa lebih rendah. Ya. Your downside, Pak, saat
Anda menukar ekstra 0.25 and 0.5, your downside is zero loh Pak. Kalau default zero loh Pak. That's not a good trade off. Kalau equity kan jelas Pak Ara ya. Iya. Naiknya 10, turunnya 5, beli nih. Naiknya 25, kemungkinan turun 10. Ya mungkin salah, tapi kelihatan ada trade off-nya. Bond, be careful investor. You're only looking for return, selisihnya cuma 0,25 Pak Hanif. Memaksa kita MI untuk mengejar yang extra 0.25 kupon. Don't forget, your downside is zero loh Pak, no. You cannot get out. Ngomong tadi likuiditas lagi Pak. Ya, kebetulan saya lama bantu Pak Antoni ya, sama-sama dulu satu kapal di Trimega. Jadi ilmunya udah mirip-mirip nih Pak ya. Jadi satu ya, don't trade your extra small return with additional risknya yang tinggi sekali untuk obligasi corporate. Ya, kalau obligasi pemerintah government, I think it's straightforward. Ya. Straightforward as it is, nggak ada peg. Ya. BI mau intervene, seberapa bisa intervene sih? You cannot fight the market lah. Ya, I think it's as it is. Marketnya equilibrium, marketnya efficient. Nah, untuk klien-kliennya Bareksa, find the right risk profile for you. Ya, not just return. Kalau tadi Pak Hanif bilang, that's a very correct and make sense juga. Ekstranya cuma 0,5 sampai 1. Are you willing to give your additional risk for additional 0.5 to 1%? Semua orang jawabannya beda pasti Pak. Betul. Nah, pas saya bilang semua orang jawabannya beda, oke, let's prove it with data. Coba kita survei, bener nggak sih orang kayak gitu, ya kan Pak Hanif? Jadi, again kita kasih yang klien mau, yang investor mau Pak. Ya. Okay, any specific funds that you want Kalau to kita recommend? karena ini kita bersaing tapi sangat bersahabat juga ya Pak. Iya, Pak. Bersahabatnya di Sangat, Bareksa kan sangat, Pak? iya. Ini market juga Pak. Iya, Sangat, iya. Karena kadang-kadang nih Pak, saya sedikit spill aja Pak. Ini kita di luar ini temenan Pak. Kalau sama-sama pemain obligasi korporasi, kalau lagi saya jual, Pak Antoni yang nampung kan ada temen Pak. Betul, betul. Kalau saya nggak ada temennya nih Pak, Iya. saya bingung juga mau jual ke siapa Pak. That's a very good point Pak Ara. Saya itu semakin senang jika makin banyak fund yang ngeluarin obligasi corporate. Marketnya banyak. Marketnya banyak Pak. Iya. Ya. Sama kan seperti zaman dulu, orang selalu mungkin bertanya, zaman dulu, zaman handphone, jual beli handphone nih Pak, orang belinya di Roxy. Why everyone open a store in Roxy? It's so crowded. Iya, but all buyer kesana. Ya, jadi I'm very welcome Pak Hanif juga, Pak Antoni juga. Any new player mau masuk obligasi korporasi, oh I'm very happy. Market will be more liquid Pak, banyak buyer. Ya. Corporate ngeluarin new corporate bond, buyer juga makin banyak. Iya. Ya. Nah, tentang fund kita punya dua, satu obligasi corporate, satu obligasi government. Yang obligasi corporate adalah fixed income fund plus. Ya. Nah, izin promo dikit ya Pak Ara. Silakan Pak. Nanti di bulan Juni kita akan launching juga satu syariah fund. Ya, dan sudah pasti, dan saya pasti janji Pak Ara, selling agent pertama yang jualan pasti Bareksa. Alhamdulillah. Pasti. Terima kasih Pak. Gitu. Jadi mohon supportnya juga. Siap. Nah ini juga nih Pak, kita ngeluarin syariah, Pak Hanif makin senang, Pak Antoni juga makin senang, makin banyak nih temen yang ikut obligasi corporate syariah. Iya. Mudah-mudahan teman-teman keluarin USD juga. Nah iya benar, USD juga tuh. Soalnya iya. kita belum banyak temennya di USD. Iya. Kita udah punya USD juga, makanya makin banyak, makin rame, makin seneng. Corporate juga yang ngeluarin obligasi corporate syariah makin banyak Pak, makin liquid. Oke. Very good. Terima kasih Pak. Pak Antoni silakan. Ya, mungkin saya tambahin aja Pak ya. Tadi sebenarnya untuk apa kita ngomongin reksadana berbasis obligasi. Kalau kita semua bermainnya jangka pendek ya Pak. Jadi kalau Trimega kita milih spesifik kan Pak, di bawah 3 tahun biasanya. Kenapa? Karena kita tidak merasa terlalu pintar Pak untuk bisa memforecast 5 atau 7 tahun ke depan. Karena biar bagaimanapun kami melihat contoh ya, pemilu tiap 4 tahun. Jadi kalau kita obligasi bisa memetakan 3 tahun itu lebih pendek daripada siklus politik. Itu contoh Pak ya. Terus kalau obligasi mungkin tambahan sedikit Pak,
Sebenarnya kan obligasi itu apa? Mungkin ini sedikit edukasi untuk teman-teman. Saya hanya mengingatkan, membeli obligasi itu berarti Anda meminjamkan uang ke siapapun itu yang membutuhkan. Kan? Kalau obligasi negara berarti kita meminjamkan uang ke negara. Credit risk zero gitu kan Pak, kecuali tahun 98. Tapi kalau obligasi korporasi berarti kita meminjamkan uang ke korporasi tersebut. Nah sekarang dibalik, kalau nasabah-nasabah Bareksa sudah mengerti bahwa kita tuh intinya meminjamkan uang. Tadi balik lagi yang Pak Arfan katakan. Sekarang balik deh, kalau punya uang 10 juta misalnya, berani gak pinjemin uang 1 juta ke si A? Atau misalnya yang tadi Pak Hanif katakan diversifikasi, 10 jutanya kita pinjemin ke si A gitu, berani gak? Kira-kira apa sih yang dilihat tadi, balik lagi cash flow, ini orang ada penghasilannya gak ya? Atau dia kerjanya lontang-lantung minjem sini sana gitu kan Pak, kasarannya gitu. Tapi kalau korporasi kita lihat tadi cash flow, kalau kita lihat industrinya juga Pak, kalau terlalu cyclical kita takut, karena nanti kalau industrinya turun, takutnya company-nya boleh sebagus apapun, tapi dia dari posisi defensif gitu. Kita lihat obligasi, contoh ya Pak, obligasi dengan saham itu berbeda. Kalau kita lihat korporasi, kalau dia tiba-tiba merencanakan capex besar-besaran, capital expenditure besar-besaran, kita sebagai pemegang obligasi yang minjemin duit takut Pak. Wah ini jor-joran nanti balik modal gak gitu kan. Jadi sudut pandangnya sebenarnya berbeda. Kalau meminjamkan uang itu tadi yang Pak Arfan katakan takut nggak dibalikin, basically gitu. Nah jadi yang kita lakukan ketika meminjamkan uang ke korporasi itu, selain tadi cash flow, balance sheet, industrinya kita lihat, kita juga lihat yang tadi saya katakan ini niat bayar gak. Caranya gimana Pak? Kalau kami melakukan channel check, kita ngobrol dengan bank-bank, supplier company tersebut. Ini orang ada history ngemplang gak ya? Ada yang pernah bakar pabrik gak ya? Ada Pak, kita pernah cek. Ada yang bakar pabrik demi ngeklaim asuransi. Ada perusahaan yang seperti itu. Berarti ownernya nih kemudian bikin perusahaan baru. Nah seperti itu kami hindari. Jadi kami juga cek ke shareholder kami, karena kan kalau bos-bos biasanya masalah minjemin uang mereka pasti sensitif Pak. Oh nggak berani lah kalau ke situ gitu kan. Nah kita ikutin semuanya arahannya seperti itu, ditambah dengan analisa kita sendiri. Nah kalau produk kita di Bareksa mungkin sudah banyak juga Pak. Jadi kalau untuk obligasi korporasi jangka pendek itu ada Trump dana tetap 2, ada kayaknya anak saya beli lewat ada yang kalau yang membagikan kupon itu ada yang fixed income plan. Kalau yang syariah juga ada dana tetap syariah. Jadi banyak sih kalau dirasa, silakan dilihat yang ada tri megahnya pokoknya. Oke, wah terima kasih nih Bapak-bapak. Saya kira kita bicara dari big picture sampai kemudian hal yang sifatnya sangat praktikal buat guidance dari nasabah-nasabah Bareksa dan yang juga investor pada umumnya. Nah mungkin to close this discussion Pak, kalau boleh minta 1 minute closing statement gitu ya, based dari apa, mungkin sebagai conclusion dari apa yang tadi kita obrolin. Mungkin silahkan dari Pak Antoni dulu. Saya dulu, oke. Saya kira mungkin segala sesuatu kita harus menyikapi balik lagi ke fundamental ya Pak. Dalam berinvestasi penting tadi yang Pak Arfan katakan, risk appetite kita seperti apa, fase kehidupan kan berbeda Pak. Kalau orang yang umur 60 tahun harus berpikir berbeda lah, cash preservation karena untuk pensiun dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat gonjang-ganjing ini semua tadi yang saya katakan Captain America berubah menjadi Loki gitu kan. Kita sikapi bahwa tapi ada jagaannya. Kalau saya lihat ini semua ada ujungnya, dan kita balik lagi kalau melihat fundamental negara kita ini kemarin Pak Prabowo kumpulkan itu, saya rasa itu saat yang sangat tepat ya. Kalau tadinya mungkin Pak ada di pemerintah ini ada yang kurang kompak ya komunikasinya, satu ngomong A, satu ngomong B, belum terorganisir. Kali ini kita jelas seolah-olah seluruh negara ini kita bersatu karena musuhnya satu Pak, Trump, gitu kan. Kita bersatu, kita semua putar otak, siap keluar keringat untuk bersatu dan beresin ekonomi kita untuk menghadapi gonjang-ganjing ini. Dari perspektif investasi kalau saya lihat ini saat yang tepat untuk cicil di saham, meskipun produk kami juga memang banyak pendapatan tetap dan pasar uang, untuk konservatif, stay with pendapatan tetap pasar uang jangka pendek. Tapi untuk saham kenapa saya bilang ini saat yang tepat untuk menyicil, karena ya tadi bottom di market itu
tidak ada yang pernah tahu, itu hanya Tuhan yang tahu lah. Tapi kita hanya bisa menganalisa, kita lihat contoh ya Pak ya, very spesifik, Bank BNI. Saya ini jarang beli bank Pak pribadi, karena tadinya mahal menurut saya gitu ya. Tapi Bank BNI, price to book-nya di bawah 1, 0,8, 0,9. ROI-nya 16%, 15%. Nanti kalau ekonomi kita melemah sedikit mungkin turun lah ke 14%. Tapi berarti kalau kita, kemarin saya sempat beli saham Pak ketika lagi ambruk. Di dalam saat itu saya sempat bingung mau beli saham apa. Kenapa Pak? Karena semuanya murah menurut saya. Nah jadi ada feeling-feeling seperti itu. Kenapa murah? Maksudnya gini Pak, kalau kita bisa afford untuk beli saham terus diemin aja 3 tahun, nanti juga balik. Karena kenapa? ROI itu bukan sesuatu yang palsu ya Pak. Saham itu boleh dibilang sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa menghasilkan, engine yang menghasilkan uang. ROI berarti return on equity, return on your book 16-15% itu berarti benar-benar churning setiap tahun harus membayar 15% gitu kan, menghasilkan 15% tambahan. Apalagi sekarang dan antara dipaksa bayar dividen, berarti dividennya tinggi. Jadi saya hanya melihat itu Pak. Jadi saya terus terang ya, it's time to cicil-cicil sesuai risk appetite masing-masing. Dan jangan tenang, jangan takut. Kita bisa hadapi ini bersama-sama. Thank you Pak. Pak Hanif silahkan. Ya mungkin saya mau kasih sedikit advice aja untuk strategi alokasi aset. I think it's the right time ya buat teman-teman yang udah masuk Bareksa, apalagi 100% di obligasi korporasi atau obligasi pasar uang gitu ya. Mungkin saatnya yang tepat, saya setuju Pak Antoni, untuk mulai allocate ke reksadana saham. Tapi sebagai pemula batasi dulu lah 20%. Jadi jangan masuk 100% masuk ke situ ya. 20% untuk enhance return is very good lah. Ya kan? Bareksa I think udah bertriliun-triliun uang terkumpul di sini. Let's make it lah 10%, 20% masuk reksadana saham. Saya yakin itu nggak akan bikin bangkrut investor. Apalagi ini proses lagi bottoming out. Tapi apapun itu strategi alokasi asetnya, keep investing and staying di Bareksa karena komplit semuanya ada di sini sih. Makasih Pak Hanif. Pak, silakan. Jadi pertama untuk para investor Bareksa, hear your risk profile. Ya, kalau memang risk profile-nya money market ya money market, you wanna add extra risk profile silahkan. Pendapatan tetap dulu atau yang Pak Hanif bilang it's very good. Ya. Add 20%, 10 to 20% first untuk ke saham, it's bottoming ya. Saya bilang untuk investor Bareksa, pilihan yang dari Bareksa semuanya udah bagus ya Pak Ara ya. Semuanya udah verified by Bareksa ya. Saya sih cuma bilang risk profile aja ya. Ya itu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Antoni, Pak Hanif, Pak Arfan for your ini. Thank you Pak. Time. Udah 1 jam kita, 1 jam lebih kita ngobrol. Mudah-mudahan dan bukan mudah-mudahan, saya kira mestinya ini memberikan super valuable insight buat buat pemirsa kita, khususnya bagaimana nih menghadapi Captain America yang sekarang tiba-tiba jadi Loki gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan jangan bosan-bosan, nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih, saya kembalikan ke Hanum. Oke, itu tadi diskusi kali ini. Sangat menarik dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari manajer investasi mereka memandang kondisi saat ini less worried dibandingkan dengan kondisi crash sebelum-sebelumnya. Dan mereka juga mengambil strategi kebijakan untuk manage liquidity, terutama bagi fund yang mereka kelola. Dan terakhir, untuk smart investor, jangan lupa untuk selalu stay invested, tetap berinvestasi di produk yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bareksa Insight